Shalom, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Setelah 1 minggu kita nggak berjumpa karena ada ibadah Jumat Agung. Nah sekarang kita akan melanjutkan kembali sharing kehidupan untuk sesi ini. Penakluk badai, ini adalah judul yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Satu hari dikisahkan tentang seorang anak laki-laki yang sedang mengendarai mobil bersama dengan papahnya. Mereka menuju ke satu tempat, ke satu tujuan. Dan dalam perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba awan gelap melingkupi daerah di sekitar mereka dan nampak juga di depan angin yang kencang mengangkat barang-barang yang dilaluinya. Langit semakin gelap, angin bertiup makin kencang, dan akhirnya turunlah hujan yang lebat sekali. Dalam sesaat terjadi badai, suasana yang begitu mencekam. Banyak mobil yang akhirnya menepi di pinggir jalan untuk mencari aman. Dan anak laki-laki ini mulai gelisah, wajahnya mulai nampak gelisah dan dia lalu berkata kepada papahnya, "Pah, gimana nih? Apakah kita juga harus menepi?" Dengan singkat papahnya menjawab, "Teruslah mengemudi. Jalan terus. Jangan berhenti." Lalu anak ini terus mengendarai mobil mereka. Tapi suasana makin lama makin mencekam. Hujan makin keras, angin makin kencang sehingga menggoyang mobil mereka. Jarak pandang semakin pendek sehingga anak itu harus mengendarai dengan perlahan-lahan. Mobil-mobil sudah pada banyak yang berhenti termasuk mobil-mobil yang besar. Mereka menepi semua untuk mencari aman. Anak ini kembali menyatakan kecemasannya dan bertanya kepada papahnya, "Pah, gimana nih Pah? Kita harus berhenti enggak?" Tetapi papanya menjawab, "Teruslah mengemudi." Sambil terus fokus ke depan, papahnya seolah-olah memperhatikan suasana yang ada. Dia memberikan support ke anaknya. "Udah, gak usah takut. Gak usah khawatir, teruslah mengemudi." Setelah mereka mencoba untuk berjalan melewati badai yang semakin menakutkan itu, beberapa kilometer kemudian, mereka berhasil melewati badai. Dan mereka masuk dalam area di mana sudah gak ada hujan di sana. Semua sudah mulai tenang kembali dan matahari bersinar di sana. Lalu ketika suasana sudah mulai cerah, papahnya mulai berkata kepada anak laki-lakinya tadi, "Nah sekarang kamu boleh berhenti. Kalau kamu mau keluar, boleh sekarang." Anaknya jadi bengong. "Loh, kok harus sekarang Pak? Bukannya tadi?" Dengan tersenyum papanya berkata, "Sekarang boleh. Kalau sekarang kamu berhenti dan keluar, Papa kasih izin. Dengan tujuan supaya kamu bisa melihat ke belakang. Apa yang akan terjadi seandainya kamu tetap berhenti di tengah badai." Kemudian anak itu pun menepikan mobil mereka, lalu dia turun dan dia mulai noleh ke belakang, ke jalan yang mereka sudah lalui. Dia melihat betapa awan gelap dan badai itu masih terjadi di daerah yang mereka sudah lalui tadi. Dan dia mulai ngebayangin mobil-mobil yang menepi, yang berhenti di pinggir jalan untuk cari aman. Kemudian papahnya datang dan menghampiri dia, dan papahnya berkata, "Makanya jangan pernah berhenti walaupun di tengah badai."
Saudara, kisah ini membawa kita kepada satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang berbicara tentang pencobaan. Dan lewat ayat ini, Rasul Yakobus ingin memberikan kepada kita sebuah statement rohani supaya tidak gampang menjadi orang yang menyerah walaupun di tengah badai. Tapi jadilah seorang penakluk badai. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencobaan berarti proses, cara, perbuatan mencoba, atau mencobakan. Nah, bertahan dalam pencobaan dalam konteks ayat ini, itu dapat dimaknai sebagai bertahan dalam proses. Saya ulangi, bertahan dalam proses. Berada dalam suatu proses yang penuh dengan tekanan, penuh dengan keadaan yang membuat kita nyaman, itu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Manusia pada umumnya akan berusaha untuk cari jalan keluar supaya mereka bisa keluar dari situasi dan kondisi keadaan yang gak nyaman. Bahkan tidak jarang ada manusia yang akhirnya mengambil jalan pintas supaya mereka bisa keluar dari situasi yang penuh tekanan itu. Selain itu, ternyata ada juga kecenderungan manusia ketika mereka berada dalam tekanan. Yaitu bukannya melihat dalam diri mereka, bukannya mereka mengintrospeksi dalam diri mereka, justru mereka melakukan langkah yang paling mudah dan paling familiar dilakukan oleh banyak orang. Apa itu? Menyalahkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling bertanggung jawab karena pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Padahal Alkitab jelas berkata dalam ayat yang ke-13, Tuhan tuh gak pernah mencobai siapapun. Lalu kenapa manusia bisa jatuh dalam pencobaan? Jawabannya adalah karena keinginan manusia itu sendiri. Dalam hal ini adalah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Keinginan yang tidak diletakkan di bawah terang firman Tuhan. Nah, keinginan-keinginan inilah yang ketika dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan ujung-ujungnya adalah maut. Maut di sini berbicara tentang kematian secara rohani, yaitu hilangnya kepekaan kita terhadap dosa, dan juga maut berbicara tentang kematian secara jasmani, kematian kekal. Upah dosa adalah maut. Jadi nasihat Rasul Yakobus dalam ayat ini yang berkata tentang berbahagialah bila berada dalam pencobaan, itu tujuannya adalah untuk mengajak kita semua, para pembaca surat Yakobus dan juga para pendengar, mengajak kita untuk melihat bahwa pencobaan atau kondisi yang penuh tekanan itu merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kita memeriksa diri dan juga menerima proses itu sebagai ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang tahan uji, yang peka terhadap keinginan-keinginan yang mendatangkan dosa. Jadi saya ulangi, berbahagialah bila berada dalam pencobaan, tujuan itu untuk mengingatkan kita, mengajak kita untuk yuk lihat kondisi kita, lihat diri kita, periksa diri kita, koreksi diri kita, dan juga perbuatan kita. Setelah kita koreksi dan setelah kita lihat introspeksi,
Kemudian terima semua itu sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita sebagai bentuk ujian untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang tahan uji. Memang saudara, saya akui, saya sadari, diproses oleh Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tapi berbahagialah kalau kita diproses oleh Tuhan. Berbahagialah kalau Tuhan masih menegur kita melalui proses kehidupan. Nah, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi melalui berbagai macam badai kehidupan. Mungkin doa-doa saudara belum dijawab. Mungkin ada di antara saudara yang harapannya belum terpenuhi. Mungkin di antara bapak ibu saudara ada yang mimpi-mimpinya pudar, hilang. Mungkin ada di antara kita yang keadaan ekonominya belum ada perubahan. Situasi masih tetap sama dari bulan-bulan kemarin, masih sepi, masih susah. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini, belakangan ini keuangannya makin menipis, tabungannya makin berkurang. Sepertinya hidup saudara masih tetap berada dalam sebuah kondisi krisis yang berkepanjangan. Nah saudara, tahu nggak saudara, mutiara itu, saudara kan tahu mutiara ya. Nah mutiara itu saudara, tidak akan menonjol kalau dia kumpul dengan mutiara. Tapi beda ketika mutiara itu berada di tengah lumpur. Ketika mutiara itu ada di tengah lumpur, maka akan terlihat begitu indah dan berkilau. Ya seperti itulah krisis saudara. Di satu sisi krisis memang menjadi ancaman. Tetapi di sisi lain krisis bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk memunculkan hal yang terbaik dari dalam diri kita. Tidak selamanya krisis itu adalah ancaman. Bisa jadi krisis justru membawa kesempatan buat kita untuk meraih kesuksesan. Kan banyak kabar-kabar yang kita dengar. Orang-orang yang waktu masa-masa pandemi di belakang, mereka justru cuan, mereka justru untung, mereka justru bisa mengembangkan usaha mereka. Mereka justru bisa bergairah. Sementara sebagian besar orang juga memang merasakan kerugian, merasakan hal-hal yang tidak menguntungkan. Mereka ada yang tutup tokonya dan sebagainya, tapi ada juga orang-orang yang kita dengar mereka justru keuntungannya gede-gedean. Mereka justru happy ketika masuk dalam suasana krisis, situasi krisis. Jadi tidak selamanya krisis merupakan ancaman, tapi bisa jadi bahwa krisis itu merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih kesuksesan. Jadi semuanya bergantung pada bagaimana cara pandang kita, bagaimana respon kita, dan juga bagaimana sikap hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika hari ini mungkin sebagian dari antara saudara ada yang mengalami badai yang hebat, ingatlah bahwa hal itu bisa juga melahirkan kesempatan besar bagi saudara. Jangan takut, jangan pesimis, jangan putus asa dan tawar hati. Tetaplah bertahan. Tuhan ada di pihak saudara, dan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan atau membiarkan saudara. Itu janjinya loh. Jangan membiarkan kesukaran membuat saudara mundur, apalagi menyerah. Bersandarlah kepada Tuhan. Rencana Tuhan atas hidup saudara tidak akan pernah gagal. Kesukaran dan hambatan tidak akan membuat rencana Tuhan batal dalam hidup saudara. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah pernyataan. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang begitu pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, yang tetap tenang di tengah badai yang paling hebat,
serta yang tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saudara semua adalah penakluk badai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin juga berdoa untuk pergumulan dan penyakit yang Bapak Ibu Saudara alami. Dan saudara boleh taruh tangan di dada sementara saya akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan sharing kehidupan pada hari ini. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan peneguhan untuk firman yang mereka dengarkan. Ketika mereka hari-hari ini sedang berada dalam situasi, kondisi yang menekan hidup mereka. Atau boleh digambarkan seperti keadaan yang berada di tengah badai. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka terus berjalan, tidak berhenti, tapi dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus mereka menerobos badai sampai akhirnya mereka menemukan tempat yang cerah, di mana di sana pertolongan Allah begitu nyata terlihat jelas. Terima kasih Bapa, kuatkan, teguhkan. Dan sekarang hamba berdoa untuk semua yang sakit, apapun penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, terima kesembuhanmu Bapak Ibu Saudara. Iman percayamu dalam Yesus Kristus menyembuhkan engkau sekarang juga apapun penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhanmu. Aku berdoa untuk setiap orang-orang yang terikat dengan berbagai macam kebiasaan buruk, bahkan ikatan dengan berbagai macam pengaruh dan kuasa roh-roh jahat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan setiap kuasa dan roh-roh jahat keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan yang mencoba untuk mengganggu, yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan apapun yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan mereka sekarang. Dan Tuhan berikan kebebasan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, baik secara rohani yang paling penting maupun juga secara jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Shalom.